Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafizah. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai keanekaragaman makhluk hidup. Apakah kalian tahu apa itu keanekaragaman makhluk hidup? Jadi, keanekaragaman makhluk hidup adalah keseluruhan variasi berupa bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang ditemukan pada makhluk hidup lain. Jadi, setiap makhluk hidup memiliki ciri dan tempat hidup yang berbeda. Melalui pengamatan, kita dapat membedakan jenis-jenis makhluk hidup. Pembedaan makhluk hidup tanpa dibuat berdasarkan bentuk, ukuran, warna, tempat hidup, tingkah laku, cara berkembang biak, dan jenis makanan. Nah, di lingkungan sekitar, kita dapat menemukan berbagai jenis makhluk hidup. Berbagai hewan misalnya ayam, kucing, serangga, dan sebagainya. Berbagai jenis tumbuhan misalnya mangga, rerumputan, jambu, pisang, dan masih banyak lagi. Masing-masing makhluk hidup memiliki ciri tersendiri, sehingga terbentuklah keanekaragaman makhluk hidup yang disebut dengan keanekaragaman hayati. Nah, apa kalian tahu apa saja ciri makhluk hidup? Jadi, ciri makhluk hidup yang pertama itu adalah bernafas, yang kedua ada bergerak, yang ketiga ada makan, yang keempat iritabilitas, yang kelima tumbuh, yang selanjutnya yaitu berkembang biak, yang ketujuh yaitu adaptasi, yang kedelapan memerlukan suhu tubuh, dan yang terakhir adalah ekresi. Tahukah kalian, keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3 tingkat, yaitu yang pertama yaitu keanekaragaman gen. Setiap sifat organisme hidup dikendalikan oleh sepasang faktor keturunan atau gen yang berasal dari kedua induknya. Keanekaragaman tingkat ini dapat ditunjukkan dengan adanya variasi dalam satu jenis. Kemudian yang kedua yaitu keanekaragaman jenis atau spesies. Keanekaragaman ini lebih mudah diamati daripada keanekaragaman gen. Keanekaragaman hayati tingkat ini dapat ditunjukkan dengan adanya beraneka macam jenis makhluk hidup, baik yang termasuk kelompok hewan, tumbuhan, dan mikroba. Kemudian yang terakhir yaitu keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman tingkat ini dapat ditunjukkan dengan adanya variasi dari ekosistem di biosfer. Adapun faktor yang menyebabkan timbulnya keanekaragaman makhluk hidup yaitu yang pertama, mutasi. Mutasi adalah peristiwa perubahan yang disebabkan oleh faktor internal seperti materi genetik atau faktor lingkungan seperti radiasi dan suhu. Yang kedua yaitu rekombinasi. Rekombinasi adalah proses atau peristiwa yang berakibat terbentuknya kombinasi gen baru pada kromosom. Individu baru dari reproduksi seksual akan memiliki faktor keturunan dari kedua induknya. Adapun manfaat keanekaragaman makhluk hidup, yang pertama yaitu sebagai sumber kehidupan, yang kedua yaitu sebagai sumber ekonomi, yang ketiga membantu menjaga keseimbangan ekosistem, yang keempat membantu mencegah terjadinya kerusakan lahan, yang kelima kemajuan ilmu pengetahuan dan transportasi, dan yang terakhir adalah agen daur materi.